Halo, selamat datang kembali di kelas Data Science. Kali ini kita akan masuk ke materi tentang Data Preprocessing atau Feature Engineering. Di materi kali ini, diharapkan kalian nanti akan memahami tentang apa itu data cleaning, data transformation, membuat feature baru, dan yang pasti adalah feature selection atau memilih features. Tanpa berpanjang lebar, langsung kita bahas bersama-sama. Pertama kita akan bahas kenapa harus kita lakukan data preprocessing. Kemudian data preprocessing ini juga sering disebut sebagai data cleaning. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa harus dilakukan data preprocessing? Alasan pertama kenapa kita harus melakukan data preprocessing adalah tidak selamanya data yang kita dapatkan itu bagus dan berkualitas. Dalam hal ini, seringnya data di lapangan itu datanya tidak lengkap. Anggap saja misalnya kita berikan kuesioner ke responden, maka tentunya tidak semua responden mau mengisi kuesioner yang diberikan kepada mereka. Kalaupun mereka mengisi kuesioner, tidak semua pertanyaan akan bisa dijawab dengan lengkap. Nah, itu adalah contoh sederhana. Contoh lainnya adalah bisa saja data dari sebuah file Excel yang kita dapatkan dari database kantor atau database organisasi lain atau tempat lain, bisa saja ada beberapa file yang hilang. Ada nilai-nilai di baris tertentu yang hilang atau di kolom-kolom tertentu yang tidak lengkap. Bisa jadi data yang kita dapatkan itu tidak relevan. Misalnya kita menanyakan berat badan kepada salah satu responden, maka seharusnya kita mendapatkan nilai berupa angka. Namun bisa jadi nilainya tidak berupa angka, responden menuliskan sebuah teks, atau bisa jadi menuliskan sebuah angka yang nilainya terlalu besar, atau bahkan terlalu kecil. Sebut saja dia mengisikan berat badan 300 kg misalnya. Atau bisa jadi mengisikan angka yang nilainya minus atau nilai-nilai lain yang tidak masuk akal. Nah, data-data seperti itu adalah contoh data yang noisy. Nah, data-data noisy ini atau banyaknya data outliers dalam data kita bisa jadi mengganggu analisis data lanjutan. Karena outliers yang ada di data kita bisa membuat data menjadi misleading. Sebagai contoh, jika kita menggunakan nilai rata-rata, maka bisa jadi rata-rata yang kita dapatkan jika ada outliers bukanlah rata-rata yang relevan. Sebagai contoh misalnya kita mengumpulkan data berat badan satu kelas. Kemudian ada beberapa outliers di mana mereka adalah data-data yang ekstrim yang diduga bukan berasal dari sumber yang sama. Ada 10 orang dari 40 orang yang memasukkan data-data yang sangat besar, 300 kg, 250 kg berat badannya dan seterusnya. Jika kita ambil nilai rata-rata, maka nilai rata-rata yang didapatkan adalah hasil penjumlahan dari semua data yang ada dibagi dengan total data. Hati-hati, mean atau nilai rata-rata sangat sensitif terhadap outliers. Alasan lain kenapa harus kita lakukan preprocessing adalah bisa jadi datanya dari awal tidak konsisten. Alasan lain kenapa kita harus melakukan data preprocessing adalah datanya tidak konsisten. Sebagai contoh, kita meminta responden untuk menuliskan tanggal lahirnya. Bisa jadi ada satu responden menuliskan tanggal, bulan, tahun, bisa jadi bulan, tanggal, tahun, atau sebaliknya tahun, bulan, dan tanggal. Format itu pun juga tergantung dari tempat di mana kita mencatatkan data tersebut. Di Eropa misalnya, formatnya tentu berbeda dengan di Amerika, apalagi di Indonesia. Bisa jadi nilainya sama, hanya formatnya saja yang berbeda. Ada yang menggunakan garis miring, ada yang menggunakan strip tengah, ada yang menggunakan lengkap, ditulis dengan tanggal, bulan, ya misalnya 1 Maret 2024, dan seterusnya. Data-data itu juga bisa berbeda tergantung dengan siapa yang merekap datanya. Anggap saja kita mengurutkan ranking dari beberapa data, dan yang mengurutkan adalah 2 orang yang berbeda. Orang pertama mengurutkan peringkat teratas sebagai nilai 5, sementara orang kedua mengurutkan peringkat teratas sebagai nilai E. Nah, tentunya 2 nilai itu tidak sama. Proses terjadinya ketidakkonsistenan data bisa terjadi di beberapa tahap. Bisa jadi di tahap awal ketika kita mengumpulkan data sudah tidak konsisten karena tidak samanya perilaku antara satu pengumpul data dengan yang lain. Bisa juga pada saat kita merekap data, atau bisa juga pada saat kita memindahkan data dari hard copy ke soft copy, atau bisa juga ketika kita memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya melalui flash disk, internet, dan lain sebagainya. Kuncinya adalah kualitas dari analisis data kita nanti sangat ditentukan oleh kualitas data itu sendiri. Mudahnya adalah ketika kita mau memasak nasi goreng, maka pastikan kualitas nasinya sangat bagus.
Ketika kita memasak nasi goreng tapi kualitas nasinya tidak bagus, maka resep apapun yang kita gunakan tidak akan bisa menghasilkan nasi goreng yang enak. Namun ketika kita menggunakan nasi yang berkualitas, nasi yang pas untuk nasi goreng, maka selalu ada peluang untuk bisa menghasilkan nasi goreng yang enak rasanya. Nah, proses data pre-processing ini membantu kita untuk memastikan kita mendapatkan kualitas nasi yang baik. Dalam hal ini, kualitas data yang baik. Kemudian, beberapa model machine learning juga mengharapkan data dengan format tertentu. Data yang tidak memiliki nilai kosong, data yang harus bernilai angka semua, tidak boleh ada nilai kategori, dan sebagainya. Itu semua juga kita capai melalui tahapan data preprocessing. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kualitas dari analisis data kita sangat tergantung dari kualitas data. Nah, proses dari feature engineering ini terkadang juga memakan waktu yang tidak sedikit. Hampir 50-80% waktu kita nanti dalam melakukan proses data science akan banyak dilakukan untuk melakukan tahapan data preprocessing ini. Sehingga pastikan bahwa sebelum kita masuk ke dalam tahapan modeling menggunakan machine learning, kita pastikan datanya memang sudah betul-betul kita kurasi sedemikian rupa. Nah, apa saja sih tahapan-tahapan dalam data preprocessing atau feature engineering ini? Pada bagian ini bisa dilihat bahwa ada 3 tahapan besar yang bisa kita lakukan di tahapan ini. Yang pertama adalah proses data cleaning. Di tahapan ini, kita memastikan bahwa tidak ada lagi data-data kosong. Baik yang barisnya kosong, nilai-nilai yang hilang, dan sebagainya, maka harus kita lakukan tahapan data imputation. Yang kedua, kita mengatasi data-data yang tidak konsisten. Seperti yang seharusnya berisi angka, namun justru diisi dengan nilai yang tipenya adalah teks. Kita juga bisa mengatasi outliers yang ada di data kita. Tahapan kedua, kita bisa melakukan data transformation. Di sini, kita melakukan tahapan categorical encoding, merubah data dari tipe kategori menjadi tipe numerik. Kita juga bisa melakukan ordinal encoding, merubah tipe data sama kategori ke numerik, tapi dalam hal ini kategorinya bertipe ordinal. Kita juga bisa menggunakan tahapan yang sama, tapi kali ini kita menggunakan one hot encoding untuk mengatasi dummy variable trap. Kita juga bisa merubah bentuk dari data yang sebelumnya data numerik, angka, menjadi format logaritmik, eksponensial, box-cox, kuadrat, pangkat 3, akar, dan lain sebagainya. Nah, di tahapan feature engineering ini, kita juga bisa menambah kolom baru atau feature baru. Sebagai contoh misalnya, kita memiliki data absensi. Ada jam masuk dan jam keluar karyawan. Misalnya, ada karyawan masuk jam 8:15, kemudian dia pulang jam 17:13. Karyawan kedua masuk jam 7:45, pulang jam 16:37. Nah, jika kita hanya memiliki 2 data itu, sangat sulit untuk mengambil nilai atau informasi dari 2 data tersebut. Jam masuk, jam keluar. Akan sangat mudah ketika kita menambahkan kolom baru, sebut saja kolom durasi, yang merupakan jarak antara jam keluar sampai dengan jam masuk awal. Dari situ kita bisa melihat berapa lama durasi bekerja di kantor. Ada yang 7 jam, 8 jam, lebih, kurang, dan sebagainya. Nah, dengan cara ini, informasi yang kita dapatkan jauh lebih bernilai daripada sekedar jam masuk maupun jam keluar. Untuk mengatasi permasalahan missing values atau nilai kosong, maka kita pertama harus membedakan perlakuan antara tipe data numerik, angka, dengan tipe data kategori. Di bagian ini, teman-teman bisa melihat 2 perlakuan yang berbeda. Yang berwarna biru adalah perlakuan yang sering dipakai oleh banyak orang di luar sana. Sebagai contoh, untuk tipe data numerik kita bisa langsung menggunakan dengan nilai min. Sehingga jika ada nilai yang hilang untuk kolom bertipe numerik, kita tinggal isikan dengan nilai rata-ratanya. Misal, kita merekap berat badan dari data satu kelas teman kita. Maka berat badan berkisar antara 44 kilo sampai dengan 80 kilo misalnya. Ada 1 baris rekan kita yang tidak ada nilai berat badannya. Maka kita bisa mengisikan nilai kosong rekan kita tadi dengan nilai rata-rata berat badan satu kelas. Itu yang dimaksud dengan imputasi menggunakan nilai min atau rata-rata. Nah, kita juga bisa mengisikan dengan nilai yang ekstrim. Misal, untuk berat badan tadi kita isikan nilai yang sangat ekstrim yang tidak mungkin masuk ke dalam kategori normal.
kita berikan nilai 999 misalnya, atau nilai yang sangat kecil 1 atau bahkan -1. Nah, hal ini dilakukan ketika hilangnya nilai bersifat tidak random. Pendekatan yang bisa kita lakukan adalah mengisikan nilai dengan distribusi awal maupun distribusi akhirnya, sehingga nilai kita masukkan justru nilai-nilai ujung dari distribusi data tersebut. Formulanya adalah rata-rata plus minus 3 kali standar deviasi. Atau cara yang paling mudah adalah kita hapus saja baris data yang memiliki nilai kosong tadi. Sehingga dalam kasus berat badan rekan kita yang tidak ada nilainya tadi, maka kita cukup hilangkan saja data dia, selesai. Tapi tentunya cara ini memiliki resiko. Jika kita menghapus nilai rekan kita tadi, maka kita juga kehilangan nilai dia untuk variabel yang lain. Misalnya nilai berat badan dia hilang, nilai tinggi badan dia hilang, hobi, nama, dan lain sebagainya, yang bisa jadi informasi dia yang lain sangat berguna untuk analisis data kita di aspek yang lain. Untuk data kategori, maka best practice-nya adalah cukup diisikan dengan modus, yaitu adalah nilai terbanyak di kategori tersebut. Misal kita mengumpulkan informasi tentang jenis kelamin dari rekan satu kelas kita, dan ternyata yang terbanyak adalah jenis kelamin perempuan. Ada satu orang yang tidak menuliskan jenis kelaminnya, maka jika ingin mengatasinya dengan mudah, kita isikan saja dengan nilai modus nilai terbanyak. Isikan saja jenis kelaminnya dengan nilai perempuan misalnya. Nah, tentu ada metode lain, di mana kita bisa mengisikan dengan informasi hilang berupa kategori baru atau teks seperti kata hilang dalam bahasa Indonesia atau missing dalam bahasa Inggris, atau kata lain yang menyatakan bahwa baris tersebut memang nilainya hilang. Keterangan dari nilai hilang ini suatu saat bisa akan sangat berguna ketika kita rubah nilainya dari kategori menjadi numerik. Cara yang sederhana juga bisa kita langsung hapus semua nilai baris-baris yang memang memiliki missing value, seperti kasus berat badan tadi. Nah, untuk tahapan menghapus baris ini, maka pastikan lakukan ini jika nilai missing values-nya tidak lebih dari 5%. Karena jika lebih dari 5%, sebagai contoh dari 100 data, kita memiliki nilai missing untuk kolom tersebut adalah 5 baris, artinya 5/100, 5%. Jika lebih dari 5% dan kita hapus semua baris-baris tersebut, maka kita bisa kehilangan banyak informasi. Dan yang lebih ekstrim, kita merubah bentuk distribusi dari data tersebut. Nah, tidak perlu bingung, jika rekan-rekan ingin melakukan data imputasi, mengatasi missing values, maka cukup lihat yang berwarna biru saja. Untuk numerik bisa diisikan dengan min atau rata-rata, dan untuk kategori bisa diisikan dengan modus. Tentunya, dalam dunia nyata nanti, mana metode yang bagus harus disesuaikan dengan case per case atau kasus demi kasus. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan outlier. Tidak selamanya data yang bersifat ekstrim, terlalu besar atau terlalu kecil, itu adalah outlier. Mari kita telah definisi resmi outlier dari Hawkins. Bisa disimpulkan, outliers adalah nilai yang menyimpang sangat jauh dari rekan satu grupnya. Sebagai contoh, berat badan misalnya, nilainya menyimpang jauh, dan yang paling penting adalah diduga bahwa nilai yang sangat jauh tadi dihasilkan dari mekanisme yang berbeda. Sebagai contoh, jika kita mengumpulkan data-data rekan satu kelas kita dan ada data luar yang masuk, nah data luar ini sebenarnya adalah outlier, karena memang kita ingin mengumpulkan data tentang satu kelas saja. Jika ada kelas lain yang masuk, nah dia bukan bagian dari kelas kita, itu adalah outlier. Tapi misalnya jika memang ada rekan kita yang berat badannya memang terlalu besar atau terlalu kecil, maka mereka bukan outlier. Mereka memang data kita apa adanya. Oleh karena itu, sebelum kita membuang outlier, pastikan kita sudah betul-betul memahami data yang kita miliki. Nah, secara umum terdapat 4 metode untuk bisa mengatasi outlier. Cara paling mudah adalah dengan melakukan trimming atau langsung kita buang barisnya. Ini adalah cara yang efektif karena jika memang terdeteksi outlier, maka tidak seharusnya outlier dimasukkan bersamaan dengan data yang kita miliki. Cara kedua adalah perlakukan outlier tadi sebagai missing data. Misal ada satu responden yang nilai berat badannya sangat ekstrim, 300 kilo misalnya, dan dia adalah outlier, maka bisa jadi kita tidak ingin menghapus barisnya, karena jika kita menghapus barisnya, kita kehilangan informasi lain tentang responden tersebut. Maka cukup hilangkan nilai pada berat badan itu saja. Dihilangkan dan nanti tinggal diimputasi dengan metode yang diinginkan. Bisa diisikan dengan min, nilai di ujung, atau nilai lain yang sudah ditentukan sebelumnya.
Metode lain yang bisa kita gunakan untuk mengatasi outlier adalah dengan melakukan diskretisasi, yaitu dengan mengkategorikan nilai numerik menjadi beberapa rentang. Anggap saja kita masih membicarakan tentang berat badan. Maka berat badan dalam satu kelas bisa kita bagi menjadi rentang 5 kilo, 5 kilo, 40 sampai 45 kilo, 45 sampai 50, 50 sampai 55, dan seterusnya. Dan rentang berat badannya masuk ke urutan berapa, maka dia menjadi bagian dari urutan tersebut. Yang terakhir adalah dengan melakukan sensoring. Anggap saja berat badan 300 kilo tadi adalah outlier. Maka daripada kita membuang barisnya, kita bisa langsung menggantinya dengan angka yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita sudah tahu di kelas secara umum berat badan maksimal dalam satu kelas misalnya adalah 100 kg. Maka nilai outlier berapapun yang di atas 100 kg otomatis akan digantikan dengan nilai 100 kg. Atau misalnya berat badan yang paling rendah adalah 40 kg, maka jika ada nilai yang lebih rendah dari 40 kg, secara otomatis akan kita rubah menjadi 40 kg. Nah, mana metode yang tepat dan mana metode yang terbaik dalam mengatasi outlier? Itu tentunya adalah case per case. Jadi, sebelum kita menentukan metode mana untuk mengatasi outlier, kita harus memahami dulu karakteristik data kita, dan kita pahami konteks dan permasalahan yang kita hadapi. Dari situ kita bisa menentukan metode mana yang tepat. Nah, tahapan data preprocessing atau feature engineering selanjutnya adalah feature selection, yaitu memilih feature, memilih kolom-kolom mana saja yang harus kita gunakan dalam analisis data atau data science. Nah, terdapat beberapa metode yang bisa kita lakukan. Dan dari banyak literatur, metode yang terbaik adalah menggunakan domain expertise atau dengan bertanya ke expert. Sebagai contoh misalnya kita ingin menentukan variabel-variabel apa saja yang bisa menjadi penentu kondisi seseorang mengalami gagal jantung atau tidak. Maka jika kita tanyakan ke expert, sebagai contoh ke dokter spesialis jantung, maka kita bisa langsung mendapatkan semua variabel atau semua features yang relevan untuk bisa kita gunakan sebagai prediktor gagal jantung. Daripada kita menerawang atau mencari-cari, kan jauh lebih cepat dan jauh lebih relevan jika kita langsung tanyakan ke expert di bidangnya. Manfaat lain dari feature selection adalah kita bisa langsung mengurangi jumlah variabel yang kita miliki. Dari 100 variabel misalnya, kita persempit hanya dengan menggunakan 5 variabel saja misalnya, atau 10 variabel, dan itu akan jauh lebih mempermudah kita dalam melakukan proses analisis data ke depannya. Feature selection ini juga bisa membantu kita mengurangi potensi overfitting. Mudahnya, overfitting adalah sebuah kondisi di mana pada saat simulasi menggunakan komputer, model kita hasilnya bagus, namun di dunia nyata nanti hasilnya tidak seakurat di simulasi komputer. Itu adalah hal yang tidak kita inginkan. Salah satu cara untuk mengatasi overfitting adalah dengan melakukan feature selection, memilih feature-feature yang relevan saja untuk kita gunakan dalam analisis data. Metode lain yang bisa kita gunakan adalah metode filter. Biasanya kita bisa menggunakan analisis statistik seperti korelasi, ANOVA, chi-square, dan sebagainya. Dari hasil statistik tersebut, maka akan langsung difilter variabel-variabel mana saja yang secara signifikan bisa mempengaruhi target yang kita ingin prediksi. Nah, kelebihan dari metode ini adalah sangat cepat dan independen terhadap algoritma machine learning yang kita gunakan. Artinya, mau kita menggunakan algoritma apapun nantinya, maka feature-feature ini sudah diseleksi dari awal. Sehingga pada saat kita menggunakan model, maka model belajar dari variabel-variabel yang memang sudah terpilih sejak awal tadi. Nah, metode kedua adalah dengan melakukan metode wrapper. Metode ini adalah dengan mencoba-coba satu persatu mana variabel yang cocok untuk kita gunakan sebagai prediktor. Kita coba menggunakan satu variabel, kita tambahkan lagi satu menjadi 2 variabel sekarang, kita tambahkan lagi satu menjadi 3 variabel, sampai seterusnya. Dari semua uji coba tadi, kita lihat mana yang performanya paling bagus. Kita bisa mulai dari sedikit ke banyak, atau sebaliknya, kita gunakan semua variabel dan kita kurangkan satu persatu. Metode ini juga harus memastikan bahwa kita sudah mencoba semua kombinasi variabel. Kelemahan dari metode ini adalah prosesnya cukup lama dan memakan cukup banyak effort, tapi kelebihannya adalah kita bisa memastikan bahwa kita akan mendapatkan model yang terbaik dengan mencoba semua kombinasi variabel yang ada. Nah, salah satu metode yang efisien adalah dengan menggunakan metode embedded. Metode ini adalah dengan melakukan feature selection sekaligus pada saat tahapan modeling. Sehingga
kita langsung melakukan proses training menggunakan machine learning, dan model machine learning inilah yang secara otomatis akan menyeleksi fitur-fitur mana saja yang relevan. Beberapa algoritma machine learning yang digunakan di beberapa metode antara lain seperti lasso regression, decision tree feature importance, random forest feature importance, dan lain sebagainya. Nah, semoga teman-teman sudah mendapatkan gambaran tentang apa itu data preprocessing dan betapa pentingnya data preprocessing pada tahapan data science secara keseluruhan. Nanti kita akan melakukan tahapan-tahapan ini dengan menggunakan software Orange. Kita akan bertemu lagi di materi-materi selanjutnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.